Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Bunda Marisa Marani Kale dengan NIM 22190037 dari Universitas Kristen Arta Wacana Kupang. Di sini saya akan membahas mengenai kebijakan fiskal dalam mata kuliah keterampilan berkomunikasi. Berikut adalah pengertian fiskal. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan ekonomi yang berkaitan dengan penerimaan pemerintah. Bentuk penerimaan ini adalah pajak bersih yang diperoleh oleh sektor rumah tangga. Pajak ini digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran yang disebabkan oleh kegiatan pemerintah. Baik, yang berikut tujuan kebijakan fiskal. Yang pertama, mendorong laju investasi, baik di sektor negara maupun sektor swasta. Yang kedua, mendorong kesempatan kerja melalui dana negara yang dikeluarkan untuk insentif pada perusahaan. Yang ketiga, mendorong stabilitas ekonomi di tengah ketidakstabilan global melalui langkah pengaturan pajak, ekspor maupun impor. Yang keempat, mendorong investasi yang optimal secara sosial sehingga mampu memacu laju pembentukan modal. Yang kelima, mendorong terjadinya distribusi pendapatan nasional sehingga pembangunan ekonomi di suatu negara. Yang berikut instrumen kebijakan fiskal. Yang pertama, pendapatan negara atau pajak. Penerimaan negara berupa pajak merupakan komponen dalam penyusunan kebijakan fiskal. Pajak menjadi sumber dana pembangunan yang akan disalurkan kembali kepada rakyat. Oleh karena itu, pajak bersifat memaksa dan tercantum dalam undang-undang. Yang kedua, pengeluaran negara atau anggaran. Komponen anggaran negara tercantum dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN yang akan disusun setiap tahunnya. Dalam APBN, negara mengatur jumlah dana untuk membangun infrastruktur, pembangunan fasilitas umum, hingga biaya operasional lain. Yang berikut ada fungsi. Yang pertama, fungsi otoritas. Fungsi otoritas ini dari kebijakan fiskal, artinya kebijakan fiskal berfungsi ketika anggaran negara telah menjadi pedoman yang digunakan untuk mencari pendapatan serta belanja pada tahun tertentu dan bersangkutan. Yang kedua, perencanaan. Artinya kebijakan fiskal berfungsi ketika anggaran dari suatu negara telah menjadi dasar bagi manajemen dalam merencanakan anggaran tahun yang bersangkutan saat itu. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Artinya ketika anggaran suatu negara telah menjadi dasar manajemen untuk merencanakan anggaran tahun yang bersangkutan. Yang keempat, fungsi alokasi. Artinya anggaran negara dialokasikan dengan tujuan untuk mengurangi tingkat pengangguran serta pemborosan sumber daya. Fungsi alokasi juga dapat menambah efisiensi serta efektivitas ekonomi dari suatu negara. Yang kelima, fungsi stabilisasi. Ini berfungsi ketika anggaran pemerintah digunakan untuk menjadi alat yang bertujuan untuk memelihara serta melakukan upaya atas keseimbangan fundamental dari perekonomian negara tersebut. Yang keenam, fungsi distribusi. Fungsi ini berfungsi ketika negara membuat suatu kebijakan anggaran dengan adil dan dengan rasa Yang berikut kita masuk pada contoh. Yang pertama, kebijakan fiskal menjadi salah satu justifikasi mengenai adanya campuran tangan pemerintah dalam mempengaruhi pertumbuhan dan aktivitas ekonomi. Berikut dikutip dari buku Keuangan Negara, karya pendapatan Ritonga. Sistem kebijakan fiskal di Indonesia telah dinyatakan dalam Undang-Undang 1945 Pasal 23 dan ayatnya yang pertama yang membahas tentang pembuatan anggaran negara. Yang berikut, Undang-Undang 1945 telah memberikan amanat dan menjadi acuan pemerintah dalam membuat dan melaksanakan kebijakan fiskal setiap tahun yang diformulasikan dalam undang-undang dan APBN. Contoh penerapan kebijakan fiskal di Indonesia dapat dilihat melalui Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang mengatur mengenai pajak penghasilan atau PPh. Selain itu, ada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 5 Tahun 2011 tentang penyelesaian piutang negara atas dana percepatan pembangunan negara. Nah, itulah penjelasan tentang kebijakan fiskal yang merujuk pada instrumen pemerintah dalam mengatur pajak sebagai pendapatan negara dan anggaran sebagai pengeluaran.
Yang berikut kesimpulan. Kebijakan fiskal didefinisikan juga sebagai pengelolaan anggaran untuk mempengaruhi suatu perekonomian, termaksud kebijakan perpajakan yang dipungut dan dihimpun, pembayaran transfer, pembelian barang-barang dan jasa-jasa oleh pemerintah, serta ukuran defisit dan pembiayaan anggaran yang mencakup semua level pemerintahan. Instrumen fiskal adalah perpajakan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan fiskal diterapkan oleh pemerintah sebagai bukti untuk mengatur jalannya perekonomian di negara Indonesia. Sekian dari hasil penjelasan saya mengenai kebijakan fiskal. Terima kasih.